strike! Living legend bulu tangkis Indonesia satu ini terlihat cukup serius menghadapi perlawanan ikan. Belum tuntas seorang Marcus Gideon menyelesaikan pertarungannya. Tiba-tiba ujung joran saya juga ikut melengkung. Double strike. Bermain di area buritan kapal, saya merasakan tarikan ikan cukup aneh. Sesekali ikan melawan, namun di saat bersamaan juga terasa ikan mulai kehabisan tenaga. Tak butuh waktu lama bagi seorang Marcus Gideon untuk mengatasi perlawanan seekor ikan kakap merah. Mantap! Ternyata ada 2 ekor kakap merah yang melahap umpan dasaran saya. Pantas saja tarikan ikan terasa aneh tadi. Akhirnya pertarungan murni saya menangkan. Pesta strike semua nih, kakap merah naik semua, dan ini saya dapat 2 ekor. Oke, mancing mana strike back, mantap. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di Kepulauan Seribu. Dan battle fishing kali ini targetnya ikan-ikan penghuni karang nih. Jadi ada kakap, kerapu. Mungkin kalau emang lagi hoki nih kita bisa dapat tenggiri nih. Dan battle fishing kali ini yang menang adalah ikan yang paling besar. Kira-kira siapa tim yang bakal menang di battle fishing kali ini? Ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap! Strike Back Mania. Pada gelaran battle fishing di perairan Kepulauan Seribu kali ini, saya akan bertindak sebagai juri. Sebelumnya, kenali nih para peserta battle di Laut Utara Jakarta. Tim pertama, ada Marcus Gideon, ditemani Coach Rizky. Keduanya memang ahli dalam dunia olahraga badminton. Sementara itu, tim penantang ada Bro Henry bersama Bambang yang sudah punya basic sebagai angler sport fishing. Strike Back Mania untuk sampai di spot tujuan. Sepertinya kami semua butuh perjuangan yang ekstra. Hantaman ombak akibat cuaca yang kurang bersahabat, mau tidak mau harus kami lalui untuk bisa menuju spot fishing yang potensial. Menghadapi cuaca ekstrim seperti ini tentu keselamatan menjadi hal yang utama. Life jacket wajib untuk dikenakan untuk berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami harus tetap tenang dan berharap habis badai terbitlah strike. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ya, Strike Back Mania, kini kita udah sampai spot. Nah, tadi perjalanan ke sini sekitar 3 jam dan cuacanya cukup ekstrim tadi. Ini udah basah semua nih kita. Untung sampai spot nih udah mulai terang, matahari ada. Moga-moga ikan makan ya. Sesampainya di spot, seluruh peserta sudah bersiap dengan piranti andalannya masing-masing. Lokasi pilihan kali ini memiliki kedalaman air berkisar 40 meter dengan kontur dasar laut yang berkarang. Mari turunkan umpannya, mainkan jorannya, dan... Strike! Waduh! Jumbo nih! Wow, suara deritan real mewarnai perjuangan Henry meladeni perlawanan sang penghuni dasar laut. Melihat dari lengkungan jorannya, seisi kapal pun yakin bahwa yang dihadapi anggota tim angler fishing satu ini bukan ikan kaleng-kaleng. Ayo Bro Henry, keep fight! Setelah melewati periode tarik ulur melawan tenaga ikan, akhirnya seekor ikan kerapu macan berhasil dipaksa menyerah. Mantap! Gede bro. Strike Back Mania sebagai predator penghuni karang ikan kerapu memiliki susunan gigi tajam yang halus pada mulutnya. Susunan gigi tersebut berguna untuk menahan mangsa yang dilahapnya supaya tidak keluar. Keberhasilan Henry mendaratkan ikan kerapu macan berukuran jumbo meyakinkan kami kalau battle fishing kali ini bisa berpeluang mendapat sambaran ikan babon. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Strike Big Mania, nampak spot kali ini benar-benar cukup menjanjikan. Tidak berselang lama setelah Henry menuntaskan perlawanan ikan, Markus yang baru saja menurunkan umpan kembali mendapat sambaran. Strike! Aduh. Pada kesempatan kali ini, tampaknya ikan tidak mau menyerah begitu saja. Ya, seperti yang diketahui, atlet badminton profesional satu ini ternyata baru saja mencoba hobi barunya, yaitu memancing. Nah ini gimana kok? Gimana nih, Han? Ayo kok. Ini kayaknya ini kayaknya gede banget nih sampai bunyi ya kok airnya. Iya, sampai bunyi kita sekarang. Itu kalau bunyi itu kenapa tuh, Han? Berarti Ininya nyelip. ini kan ada geraknya, ini kan ada kekuatannya kok. Oh. Berapa kilo. Berarti tarikannya lebih. Sebagai juri, saya tidak mau pelit dalam membagikan pengalaman untuk menghadapi perlawanan ikan pastinya. Akhirnya, 2 ekor kakap merah sekaligus dibuat menyerah ke permukaan oleh perlawanan atlet badminton satu ini. Mantap! Kakap merah atau red snapper dapat mudah dikenali dari warna sisiknya dengan ukuran badan yang besar, memanjang, serta melebar. Kakap merah merupakan jenis ikan demersal yang mendiami wilayah laut dangkal maupun laut dalam di perairan Samudra Atlantik dan Indo-Pasifik. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kuatnya alunan ombak ternyata membuat salah satu peserta battle kali ini ikut oleng Strike Big Mania. Coach Rizky nampaknya sudah mulai kehilangan keseimbangan tubuhnya. Gimana nih, Pak? Pingsan. Dikena ombak laut. Wah, Ada. kena ombak laut. Tidak bisa gerak. Ah, lemas, pusing. Muntah udah berapa kali, Mas? Muntah udah 5 kali, guys. Wah, gimana sih Markus ini? Tahu temannya mabuk laut, bukannya diberi semangat, ini malah diceng-cengi. Beralih ke tim lawan Strike Big Mania. Bambang yang tergabung dalam tim Angler Sport Fishing terus mencoba peruntungannya menggunakan metal jig. Kegigihannya memompa joran untuk menarik perhatian ikan penghuni karang akhirnya membuahkan hasil. Fish on! Baik. Mantap. Posisi kuda-kuda langsung dipasang sembari konstan memainkan joran dan memutar handle reelnya. Tanpa perlu waktu lama, seekor ikan jenaha yang mengalami dekompresi berhasil takluk di tangan Bambang. Keluarga ikan kakap satu ini mudah dikenali karena memiliki tompel atau totol hitam di bawah sirip dorsal atasnya. Meskipun ukurannya belum terlalu besar, tapi ikan yang banyak ditemui di perairan tropis Indo-Pasifik ini berhasil dikonversi menjadi poin. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Parade strike di atas boot masih terus berlangsung. Kali ini kembali giliran Henry yang harus sibuk menghadapi perlawanan ikan pemangsa. Strike, waduh! Tidak butuh waktu lama untuk di spot Pak Bambang. Dengan semangat menggebu-gebu, reel terus dia putar dengan cepat untuk segera menjudahi perlawanan ikan. Dari kedalaman air, perlahan muncul bayangan ikan berwarna kemerahan dan dipastikan telah mengalami dekompresi. Seekor ikan kakap merah berukuran table size akhirnya landed di atas kapal. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Big Mania, spot kali ini memang menargetkan ikan-ikan penghuni karang. Teknik dasaran dengan mengandalkan umpan live bite alias umpan hidup sangat berpeluang mendapat sambaran. Henry kembali membuktikan betapa gacornya umpan dasaran yang diturunkannya. Strike! Waduh! Pada battle kali ini, Gacor. tangan Bro Henry benar-benar amis Strike Big Mania. Henry terus mengayunkan joran sembari menggulung tali pancing, seakan tak mau memberi ruang bagi ikan untuk melakukan perlawanan. Bertubi-tubi kakap merah berukuran table size berhasil dikumpulkan untuk menambah pundi-pundi poin. Mantap!
Di balik warna merahnya yang cantik, ikan kakap merah menjadi salah satu ikan laut yang banyak dikonsumsi. Kandungan protein dan asam amino yang mudah dicerna membuatnya menjadi salah satu menu sehat dari hasil laut. Mancing mania strike back. Mantap. Melihat kegacoran tim lawan, Marcus Gideon pun sampai dibuat geleng-geleng kepala. Kondisi Coach Rizky yang terkulai lemas membuat battle berjalan kurang seimbang. Kok gimana tuh pasangan tuh kok? Iya nih, gimana nih? Masa gua sendirian? Gimana gua bantuin lu aja kok? Bantuin dong, kita buat melawan Henry dan Pak Bambang. Siap? Cari poin kalau gitu tuh. Oke. Sudah bersatu. Akhirnya kami pun sepakat untuk menukar peran Coach Rizky dengan saya. Dengan begini, saya resmi berpartner dengan Marcus Gideon untuk mengumpulkan poin strike di atas laut Kepulauan Seribu. Mantap! Aura battle semakin memanas. Saya yang telah bergabung menjadi bagian dari tim badminton akhirnya mendapat angin segar. Sebuah sambaran ikan membuat tali pancing saya tegang dan terulur keluar dari reel. Perlawanan ikan pun berhasil saya tuntaskan hanya dalam hitungan kurang dari 2 menit. Ada yang unik dalam keberhasilan strike saya kali ini. Seekor ikan remora kecil menempel pada badan ikan kakap nih strike big mania. Ini ikan remora, dia punya fitur unik nih. Dia punya di bagian kepalanya ini ada anggota tubuh yang bisa buat nempel ke ikan lain. Dia suka nempel sama ikan lain tuh buat berpindah-pindah gitu. Atau untuk sekadar numpang cari makan di sekitar ikan-ikan besar. Walau belum bisa menyumbang ikan terbesar, semangat saya membantu Marcus mendapatkan ikan besar jelas tidak boleh berakhir di sini. Masih di spot fishing Kepulauan Seribu, kali ini seluruh peserta kompak menggunakan umpan potongan cumi segar. Saya dan Marcus yang berada di buritan kapal langsung mendapat sambaran secara bersamaan. Strike! Oh yang sebelah paling ujung bohongan strike-nya. Hei. Ya, strike. Ya, double strike. Ay, triple strike. Tak disangka, tiba-tiba dari depan kapal, Henry juga mendapat sambaran dari penghuni dasar laut. Triple strike! Wah. Han, mau ngadu gede-gedean gak deh, Han? Hah? Tidak butuh waktu lama bagi saya dan Marcus untuk menaikkan kakap merah ke dek belakang kapal. Meskipun secara ukuran belum bisa mengimbangi perolehan dari tim lawan, namun setidaknya tim saya dan Marcus masih bisa memberikan perlawanan. Nah, ini triple strike kayaknya Henry dapat gede banget itu tuh. Akhirnya, perlawanan seekor ikan jenaha yang telah dikompresi berhasil dituntaskan oleh Henry. Jenaha. Mantap! Ya ini hasil triple strike. Ternyata emang ikannya Henry ini emang Paling gede, lebih gede. Kan reelnya dong yang berisik. Ternyata emang ikannya beneran gede. Beneran nih. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Ketegangan battle di atas boot membuat kami hampir lupa waktu. Matahari sudah melewati titik puncaknya. Akhirnya menyadarkan saya untuk istirahat sejenak dan mengisi perut supaya kondisi badan tetap fit. Ya, strike mania ini kita lagi istirahat makan siang. Jadi ini ada beberapa yang tumbang mabok. Jadi kalau mabok ini emang perut harus diisi terus nih kok. Iya dong. Biasa gitu juga kok kalau olahraga, kalau latihan juga perut nggak boleh kosong ya. Nanti lemes. Kalau lemes kayak gimana? Jadi seperti ini kalau lihat.
Ketika di tengah laut seharian, sangat tidak disarankan perut dibiarkan kosong. Perut yang kosong bisa memicu peningkatan asam lambung. Kondisi ini bisa menyebabkan pusing dan mual yang berakhir pada kondisi mabuk laut. Wih, ini gede benar ini Strike Back Mania. Strike Back Mania, ajang battle fishing di Kepulauan Seribu yang mempertemukan tim Marcus Gideon, mantan atlet pemain badminton melawan tim angler sport fishing, masih terus berlanjut. Kondisi fisik Coach Rizky yang terkulai lemas akibat mabuk laut membuat saya harus menggantikan perannya dan bergabung dengan tim Marcus. Waktu duel yang masih bergulir membuat peluang kedua tim untuk menaikkan ikan terbesar cukup terbuka lebar. Lantas, di manakah yang akan keluar sebagai juaranya? Tetap di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Strike Back Mania, keberhasilan para peserta mendulang strike ikan tak bisa lepas dari peran kapal yang digunakan. Saya pun penasaran dengan fitur kapal yang direkomendasikan untuk memancing kali ini. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya udah sama Kapten Taufik nih. Ini yang angler-angler di Jakarta pasti udah kenal nih, Kapten Taufik. Ini Cap, gimana Cap? Saya pengen tanya-tanya soal kapal ini. Ini kan emang kapalnya emang khusus buat mancing ya ini. Ya. Nah, kalau kapal untuk mancing itu perlu apa aja sih kelengkapannya, Cap? Ya, jadi yang pertama pemancing itu dia kanopinya harus seperti ini. Jadi namanya konsul. Konsul. Ya, konsul. Jadi bisa mancing di kiri kanan, bisa 4 orang, 3 orang. Nah, yang kedua alat navigasi. Kayak sonar, GPS, Fish finder ya. fish finder. Terus juga apa mesin harus 2. Iya nih, mesinnya gede-gede dan ada 2 ya? Ya, ada 2. Jadi, Kenapa nggak cuma 1 aja? Kalau udah gede gitu kenapa nggak 1 aja? ya kalau 1 dia nanti kalau mati nggak ada pertolongan. Nah kalau 2 yang satunya bisa buat pertolongan. Operan lah ya. Operan betul. Tidak hanya fitur pada kapal yang lengkap dan memadai untuk memancing, kerjasama tim antara kapten dan ABK juga sangat mempengaruhi posisi kapal ketika diam di satu spot. Jangkar yang diturunkan harus tepat di kepala arus, supaya peluang strike ikan target lebih besar. Selain itu, ABK juga harus rajin membantu para pemancing menyiapkan umpan hingga menaikkan ikan ke atas dek kapal. Mantap! Di tengah keriuhan parade strike, diam-diam Bambang ternyata asik memancing dengan teknik motret. Bambang sengaja melakukannya karena untuk mencari ikan-ikan kecil yang bisa dimanfaatkan sebagai umpan segar. Ayo kita cari umpan hidup dulu. Habis itu kita cari babon-babon besar. Semoga aja ada hasilnya. Wow, sekali tarik saja, ikan selar hijau langsung berbaris di alat kotrekan Bambang. Umpan live bait hasil ngotrek Bambang jelas tidak mau disia-siakan oleh Henry. Oke guys, tadi kita pakai umpan cumi terus. Sekarang kita mau coba pemberuntungan pakai ikan layang nih. Ya, kita coba dulu guys. Umpan langsung diturunkan mencapai dasar laut di kedalaman 40 meteran. Ayo babon-babon, dia ambil umpannya, ambil babon-babon. Tanpa perlu memainkan joran, kesabaran Henry akhirnya membuahkan hasil. Strike! Wih! Hook up kuat langsung dilakukan Henry supaya mata kail tertancap lebih kuat di mulut ikan. Henry terus mengatur tempo pertarungannya melawan ikan dengan tidak memberi ruang bagi ikan untuk kembali ke dasar perairan. Memiliki jam laut yang cukup mumpuni, tentu tak susah bagi Henry untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Wow, seekor red snapper berukuran jumbo
akhirnya berhasil takluk di tangan Anis Bro Henry. Mantap! Wih, ini gede bener ini Strike Back Mania. Gimana nih Ko Markus, kita Gimana kita tertinggal nih, Han? kita cari yang lebih gede lagi? Iya nih. Mungkin nggak? Bisa. Bisa ya? Nggak apa-apa. Kita juga siap cari yang lebih gede lagi, Pak Bambang. Oke? Chef, tolong Chef. Oke, mantap. Mantap. Keberhasilan Henry kali ini sekaligus menjadi modal kuat untuk memenangkan battle. Di penghujung waktu battle, saya tidak mau menyerah begitu saja. Selama masih ada kesempatan, keyakinan untuk mendapatkan ikan babon tidak pernah luntur. Umpan pun bersambut, sambaran yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Yes, strike. Mr. Henry, lihat ini baru ikan Mr. Henry. Melihat lengkungan joran membuat harapan saya menaklukkan ikan babon sepertinya bakal terwujud. Saya mencoba bermain santai dengan menjaga ritme agar tali pancing tidak kendor. Setelah namun pasti, ternyata bukan ikan babon yang saya dapat, melainkan 2 ekor ikan sekaligus. Ya, ini double strike lagi, kakap sama lencam. Beda spot, spesiesnya juga makin beda-beda nih. Jadi kita mau cari lagi yang babonnya lagi. Mancing Mania Strike Back. Sepertinya 2 ikan hasil pancingan saya benar-benar menjadi ikan penutup pada gelaran battle fishing di Kepulauan Seribu kali ini. Seluruh tim pun bersiap kembali menuju daratan yang memakan waktu selama kurang lebih 3 jam lamanya. Mantap! Strike Back Mania, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Menjelang matahari menggapai ufuk barat, saatnya saya mengumumkan tim mana yang pantas membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Back kali ini. Ya, Strike Back Mania, ini udah selesai battle fishingnya, ya kan? Nah, kita berdasarkan perjanjian awal ya, ikan yang paling besar yang menang. Nah, ini ikan siapa nih yang paling besar nih? Ngaku aja dah. Ikan siapa? Ini 2 ekor nih, 2 ekor. Ini karena yang besar-besar nih ikan kakap sama ikan kerapu, ikannya tim Henry. Jadi yang menang adalah timnya Pak Bambang dan Henry. Selamat untuk tim Bambang dan Henry yang berhasil mendapat size ikan kerapu dan kakap merah terbesar pada battle di perairan utara ibu kota Jakarta. Kalah dihukum nih kok. Ayo Coach Rizky, bantu kami dong untuk mengangkut semua barang dari kapal. Nantikan terus keseruan battle fishing Mancing Mania Strike Back dari spot fishing potensial dan menantang pastinya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Oke, itu coach masih ada di depan coach. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya sama Chef Jennifer. Halo. Nah, dan di depan kita nih udah ada, ini kakap hasil pancingan saya kemarin nih, Chef. Waduh. Nah, ini kalau buat dimasak, bagian paling favoritnya apa nih, Chef? Preferensi saya ya, biasanya kakap kepalanya. Kepala jadi gulai. Nah, ini nih bagian yang kata Chef Jennifer nih banyak dagingnya dan empuk. Ya. Nah, walaupun ini masih ketutup sama, ini namanya tutup insang atau operculum nih, Chef nih. Jadi kita coba buka dulu kali ya. Susunan kepala ikan memang didominasi oleh tulang keras, tapi jika kita pegang ternyata ada bagian yang terasa lunak. Daging pada bagian kepala ikan justru menjadi bagian paling lembut dari struktur daging secara keseluruhan. Saya pun penasaran dengan isi perut dan jenis kelamin dari kakap merah satu ini. Nah, ini nyata dia kelaminnya jantan nih, Chef. Oke. Dan tadi kerasa banget nih pas motong, daging kakapnya emang nyata tebel banget. Ini kenapa juga kalau strike kakap nih tarikannya, wah mantep banget, Chef. Oke, jadi kerasa banget ya. Iya, ini. karena dia muskular banget kan, jadi fight-nya lumayan. Oke, mungkin ini udah selesai nih kita bedahnya. Sekarang kita masak aja, Chef.
Selesai membedah ikan kakap merah, saya bersama Chef Jennifer segera mengolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Mantap! Ya, ini dia salah satu signature dish dari Chef Jennifer yang mau disajikan, mango fish. Pertama-tama, ikan kakap merah segar yang telah dibersihkan harus difilet terlebih dulu. Ambil bagian dagingnya saja, lalu bersihkan dari sisa tulang atau duri ikan yang masih menempel. Ini udah dapat daging bersihnya, Chef ya? Ini Ya, kepalanya bersih. sama badannya diapain, Chef? Kepala sama badannya kita tetap digoreng. Oh, dipakai nih, Ya, ntar? dipakai buat display juga. Oh. Lanjut, potong daging filet kakapnya menjadi dadu seperti ini. Sebelum digoreng, daging ikan dimarinasi dengan taburan garam dan lada sebagai penghilang aroma amis. Aduk-aduk sampai bumbu tercampur rata dan menyerap ke seluruh bagian daging. Kemudian lumuri dengan tepung terigu. Nih, Udah mulai mateng nih, Chef ya? ya, udah golden. Golden brown. Ikan nggak perlu lama-lama nih kita. Iya, cepet Bukan banget tadi. kayak daging ya. Biar dia teksturnya tetap lembut, Oh, empuk, jadi nggak kering kering ya. gitu. Teknik deep frying seperti ini akan membuat daging ikan matang sempurna dan berteksturnya. Sekarang waktunya menyiapkan racikan salad mangga sebagai toppingnya nih Strike Big Mania. Potongan buah mangga muda, kol ungu, dan bawang putih semuanya dicampur jadi satu dengan tambahan dressing dari racikan kecap ikan. Racikan salad mangganya sudah jadi. Lanjut persiapan gorengan daging ikan kakap crispy untuk ditaburi kaldu penyedap sebagai penambah cita rasa gurih. Tak lupa chili oil untuk menambah sensasi rasa pedas, dan terakhir campur kembali menjadi satu. Apa namanya? Ini dia mango fish alias ikan kakap merah crispy dengan salad mangga ala Mancing Mania Strike Back. Mantap! Ya, Strike Big Mania, ini udah selesai, ini udah mateng ikan kakap saus mangganya. Ayo kita langsung cobain aja ya. Oke, ayo kok. Ayo. Ikan menjadi salah satu asupan makanan yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Melimpahnya nilai gizi pada daging ikan kakap mampu memberikan nutrisi penting untuk menunjang fungsi kerja tubuh. Mangganya dong. Ikan kakap saus mangga gimana kok? Pedas ya kayaknya nih. Pedes, tapi mantap. Mantep Ada ya? manis, pedas, asam. Nah, ini nih pedesnya dari chili oil nih. Gimana pedes nggak? Ya masih oke lah. Masih oke ya, pas ya. Tadi pas masak juga aneh sih, macem-macem banget bahannya, ada mangga, ya ada kol, ada chili oil, iya. Cuman nyata pas di mulut, dar enak ya, mantep ya. Jadi normalnya si ikan itu ada organ gelembung renang di sini, cuman di miso ini dia udah nggak ada nih, nggak ada gelembung renangnya, makanya ikannya jadinya Strike Big Mania, pada kesempatan kali ini saya mendapat panggilan dari salah satu pasien yang ikan kokinya sedang mengalami masalah. ya. Strike Big Mania, sekarang saya sama Dokter Ari. Saya dapat panggilan dari pasien, ada yang ikannya sakit. Nah, kira-kira ntar sakitnya apa, kita bakal cek ya Dok Ari ya. Oke, jadi ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap. Ditemani Dokter Ari, saya bergegas mengunjungi kediaman pasien. Pasien saya kali ini adalah ikan koki dari jenis rancu yang berumur 6 bulan. Ya, ini pasien kita hari ini nih, ini Dok Ari nih. Jadi keluhannya emang dia nggak bisa ngambang, jadi cuma di dasar terus. Ini ikannya nggak mati ya, Strike Back Mania. Jadi ini cuman dia mengalami gangguan daya apung atau buoyancy disorder.
Untuk memastikan kondisi ikan, saya akan membawanya ke fasilitas rongsen khusus hewan. Ikan harus dibius terlebih dulu untuk menenangkannya ketika dikeluarkan dari air dan dibaringkan di atas meja X-ray. Begitu di X-ray, seketika hasil pemindaian organ dalam ikan muncul di layar seperti ini. Dari hasil rongsen yang saya perhatikan ternyata mengindikasikan adanya kelainan pada organ dalam si ikan. Nah, ini kita udah dapat hasil ronsennya si Miso, si pasien ikan ini. Nah, ini nih. Ini kita bisa lihat. Jadi normalnya si ikan itu ada organ gelembung renang. Di sini cuman di Miso ini dia udah nggak ada nih, nggak ada gelembung renangnya. Makanya ikannya jadinya posisinya kayak gini nih, nggak bisa ngambang dia. Cuman tenggelam di dasar terus. Nah, dan ini juga ada kelainan, jadi karena mungkin udah lama dia posisinya nggak normal, kondisi tulang belakangnya jadi agak gini. Harusnya dia lurus gini ngelengkungnya. Bagi beberapa jenis ikan, gelembung renang menjadi organ yang sangat vital. Gelembung renang berfungsi untuk mengatur tubuh ikan supaya bisa mengapung di dalam air. Organ yang berisikan gas oksigen ini terletak di dalam rongga tubuh ikan. Saya langsung melakukan treatment suportif berupa suntikan obat anti radang dan vitamin. Oke, ini Miso udah pulang dan ini udah kita treatment ya. Tadi ada kita suntik 2 macam obat. Satu anti radang untuk ngurangin rasa sakitnya. Ini satu lagi vitamin. Jadi untuk memulihkan kondisinya, untuk sportif lah, nambah nafsu makan seperti itu. Kerusakan gelembung ikan umumnya dijumpai akibat berkelahi dan kelainan bentuk tubuh sedari kecil. Meski begitu, ikan yang masih mau menerima makanan dan aktif masih memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Mancing Mania Strike Back, mantap!